Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ahmad Zaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika dan teman-teman semua kelas Tadris Kimia A, saya Maulidi Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 2108111002 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah matematika, yaitu integral, lebih khususnya lagi integral tak tentu. Langsung saja kita mulai, jangan lupa disimak baik-baik ya. Baik, sebelum kita masuk ke mengenai integral tak tentu, di sini saya akan mengulas kembali terlebih dahulu mengenai integral. Di sini juga ada beberapa definisi yang mungkin bisa mewakilkan dari kata integral itu apa. Integral itu operasi utama dalam kalkulus. Kemudian integral juga kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Jadi integral bisa dibuktikan dengan operasi turunan dan limit. Kemudian operasi balikan dari diferensial. Kemudian integral juga suatu fungsi f dikatakan sebagai antidiferensial dari fungsi f apabila turunan fx sama dengan fx untuk setiap x dalam domain f. Jika f didefinisikan sebagai fx 4 pangkat 3 plus x pangkat 2 plus 5 dan f turunannya adalah sama dengan 12x pangkat 2 plus 2x, maka fungsi dari turunan fx itu sendiri adalah 12x pangkat 2 plus 2x adalah turunan dari f, sedangkan f disebut integral dari f. Baik, setelah kita mengetahui apa itu integral, lebih baik kita juga mengetahui sejarah dari integral itu seperti apa. Nah, dalam sejarah tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkan konsep diferensial dan antidiferensial atau integral dalam ilmu matematika adalah Gottfried Wilhelm Leibniz atau yang biasa dikenal dengan Leibniz. Nah, Leibniz ini ada kaitannya juga dengan sejarah dari lambang integral. Lambangnya itu seperti huruf L dan seperti cacing berdiri. Dahulu namanya adalah notasi Leibniz. Itu huruf L diambil dari huruf pertama nama Leibniz. Tapi kenapa sih bentuknya seperti cacing berdiri? Karena pada zaman dahulu orang-orang itu menulis dengan bentuk-bentuk yang indah. Hingga saat ini, ilmu tentang integral mengalami perkembangan yang cukup bagus. Dan menurut sejarahnya, orang yang tercatat pertama kali mengemukakan ide tentang integral adalah Archimedes. Kemudian dikembangkan juga oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ada Ibn al-Haytham atau Alhazen, Isaac Newton, dan Gottfried Wilhelm Leibniz, serta George Friedrich Bernard Riemann. Nah, integral itu dibagi menjadi dua, ada integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Batas-batas yang diberikan umumnya adalah suatu nilai konstanta, namun dapat juga batas-batas tersebut berupa variabel. Untuk integral tak tentu karena sudah dibahas pada kelompok sebelumnya, jadi saya akan membahas lebih dalam mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi yang baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti dan berupa variabel. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang paling inti, yaitu integral tak tentu. Apa sih integral tak tentu? Nah, dengan menggunakan notasi Leibniz sekaligus akan mengganti penggunaan istilah anti turunan menjadi integral tak tentu. Kenapa sih disebut integral tak tentu? Karena selalu ada konstanta pada 162 setiap kali pengintegrasian dilakukan. Pengintegrasian ini disebut juga dengan antidiferensial. Pengintegralan fungsi fx yang biasa ditulis sebagai fx dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika fx antiturunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan fx plus c atau konstanta. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya bukan hanya dalam ilmu matematika saja loh, bisa dalam ilmu fisika, ilmu kimia, dan lain-lain. Yang pertama, menentukan fungsi fx jika turunan fx dan fa-nya diketahui. Yang kedua, menentukan persamaan kurva jika diketahui gradien garis singgung dan titik singgungnya. Yang ketiga, menentukan jarak, kecepatan, dan percepatan gerak suatu benda atau integral ST sama dengan FT dt dan integral FT sama dengan AT dt.
Nah, di sini ada beberapa contoh soal dari integral tak tentu. Nomor 1 adalah integral dari 2dx. Itu berapa sih? Nah, jawabannya adalah 2x plus c. Jika teman-teman masih ragu dengan hasil jawaban teman-teman, bisa dibuktikan dengan cara kebalikannya atau diturunkan. Jadi 2x plus c itu jika diturunkan maka hasilnya adalah 2. Nah, nomor 2 adalah integral x dx sama dengan setengah x pangkat 2 plus c. Nah, itu juga bisa dibuktikan kalau misalkan diturunkan maka adalah hasilnya x. Yang ketiga adalah integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c. Jadi kalau ada pangkat, itu ditambah 1 dan kemudian diturunin juga ditambah 1. Jadi jawabannya adalah x pangkat 3 per 3 plus c. Yang keempat, integral 6x pangkat 2 dx. Sama dengan 6-nya itu dikeluarkan. Jadi tidak masuk dalam pengintegralan. Jadi 6 dipisahkan, kemudian integral x pangkat 2 dx. Kemudian yang x pangkat 2 diintegralkan yaitu jadi 6 dikali x pangkat 3 per 3 plus c. Jadi 6 dibagi 3, 2x pangkat 3 plus c hasilnya. Yang kelima, integral x plus 2 pangkat 2 dx itu difaktorkan terlebih dahulu menjadi hasilnya x pangkat 2 plus 4x plus 4 dx. Kemudian diintegralkan kembali, dipisah-pisahkan. Di sini kan ada 3, ada integral x pangkat 2 dx, ada integral 4x dx, dan integral 4 dx. Kemudian dihasilkan menjadi sepertiga x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 dan plus 4x plus c. Kemudian yang terakhir adalah integral dari 4x pangkat 2 plus 2x min dx. Ini hasilnya terlebih dahulu kita pisah-pisahkan kembali menjadi 3 pengintegralan, yaitu yang pertama integral 4x pangkat 2 dx plus integral 2x dx min integral 1 dx. Kemudian hasilnya menjadi 4 per 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x plus c. Nah, c-nya ini jangan lupa selalu dicantumkan dalam hasil akhir yang bisa disebut juga konstanta. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Dan juga sekian materi tentang integral tak tentu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan maupun didiskusikan, silahkan bisa klik reply untuk kita diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.